Halo sahabat Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya, channel yang mengungkap fakta sejarah, jelajah dan kuliner dan lifestyle. Sekarang saya berada di depan makam Adipati Kembangjoyo. Ikuti keseruannya. Ini merupakan beringin. Beringin ini dulu gantet atau pingin sambung. Dulu ada beringin lagi di sini. Di sini nih guys, ada beringin, terus di situ ada beringin. Beringin ini dulu itu sambung menyambung. Jadi ada 7 beringin dulu itu. Sekarang tinggal satu. Beringin ini tak yang tengah-tengah. Dulu ada beringin lagi di sini. Waktu saya kecil ada beringin. Dan di sini itu dulu ada pohon juwet. Kalau nggak salah di sini atau di sana ya, di sana di tempat sampah itu di sapu itu loh, ada juwet dulu. Ada pohon juwet yang pakangnya atau bagian dari pohonnya jatuh dan ya, itu jatuh ke Genuk Kemiri. Ini situs Genuk Kemiri guys. Ini situs Genuk Kemiri. Genuk Kemiri. Ya. Jadi inilah. Nah itu masih ada beringinnya, itu beringinnya satu masih di sana. Berarti beringinnya masih ada beberapa. Ini kita coba menjelajahi situs Genuk Kemiri. Ini merupakan situs Genuk Kemiri. Ini dalamnya ada genuknya. Tutup oleh selambu dan dikunci, hanya juru kuncinya saja yang bisa membukakan. Genuknya sejarahnya itu ada anak Belanda yang dulu waktu itu main ke sini dan main ketapel, terus kena pohon juwet dan cabangnya atau sebagian pohonnya itu sampai patah dan jatuh ke genuk ini, dan terus genuknya itu bisa cuil atau gumpil. Namanya gumpil, terus akhirnya anak Belanda itu meninggal. Ceritanya seperti itu. Kalau ada yang bisa meluruskan sejarahnya, bisa komen di bawah. Itu aja dulu ya guys. Sementara ya, kita sambung lagi nanti setelah ya selesai. Jadi ini merupakan komplek atau merupakan area dari makam Adipati Kembangjoyo, Adipati pertama, Bupati pertama Pati. Dulu konon katanya tutur dari masyarakat sekitar,
setelah Adipati atau Bupati Pati Kembangjoyo ini mau mendirikan kabupaten atau mendirikan kadipaten, itu mengetahui kalau di sini areal hutan belantara. Di sekitar sini areal hutan belantara, dan terus akhirnya dibabat atau babat alas namanya, dibersihkan karena hutan ini dulu angker, jadi membutuhkan beberapa orang yang sakti untuk membersihkannya. Terus waktu Adipati Kembangjoyo ini sampai di alas ini, alas atau hutan ini, itu dibabat dan akhirnya bisa selesai pembabatannya dengan selamat atau tidak ada halangan satu apapun, dan berhasil menyingkirkan beberapa makhluk halus yang ada di sekitar hutan ini. Dan disinilah dijadikan kadipatennya atau keraton kadipatennya. Dan disinilah waktu itu Bupati Pati Adipati Kembangjoyo menjumpai atau menemui penjual dawet namanya Mbah Cekong dan Nyi Cekong. Menurut literasinya di beberapa tutur dari masyarakat, Mbah Cekong dan Nyi Cekong ini ditanya oleh Adipati Kembangjoyo. Nah, waktu itu sudah selesai minum dan ditanya oleh Adipati Kembangjoyo, ini bahannya dari apa? Nah, waktu itu Mbah Cekong dan Nyi Cekong menjawab, ini bahannya dari pati dan santen. Terus Adipati Kembangjoyo mempunyai ide kalau kadipaten ini diberi nama Kadipaten Pati Pesantenan. Waktu pertama kali kadipaten itu belum jadi Kadipaten Pati, kalau Kabupaten Pati itu disebut Kadipaten Pati Pesantenan. Ini kita menjumpai adanya maket di depan makam Adipati Kembangjoyo. Ini merupakan maket Genuk Kemiri. Ini posisinya tadi kita masuk dari pintu luar itu ke sini, terus ini ya. Terus ini ada ringin besar. Terus ini ke arah pendoponya, di sini belum dibuat pendoponya. Terus ini ke arah Genuk Kemiri. Ini Genuk Kemiri, guys. Ini Genuk Kemiri. Terus kita maju lagi sini, dan ini tadi kita lewat sini. Nah, ini terus itu makamnya Bupati Kembangjoyo. Ini aula sebelahnya tadi. Aula ini pendopo ini. Itu makamnya Adipati Kembangjoyo. Nah, terus ini pintu menuju makam Adipati Kembangjoyo. Masih dikunci, guys. Nah, pintunya dikunci. Ini pintunya dibuat tahun 1951.
makam Adipati Kembangjaya. Ini ada cerita atau tutur dari masyarakat tentang rangkuman kerajaan Pati Pesantenan. Guys, Pati Pesantenan zaman Majapahit kalian zaman Mataram, Sang Maharaja Kembangjaya, Adipati Kembangjaya, Raden Jayakusuma. Nama lain dari Kembangjaya itu Raden Jayakusuma. Dulu waktu saya kecil ini tidak disebut sebagai Raden Kembangjaya, tapi disebut sebagai Raden Jayakusuma. Kalau ada juru kuncinya yang biasanya nanduke atau mendoakan orang bancan itu disebut sebagai Raden Jayakusuma. Ini kejadiannya itu dari Kerajaan Paranggaruda yang ada di dekat Juwana, di sebelah timur Juwana, dan Carangsaka. Ini Mojosemi itu daerah Trangkil. Paranggaruda itu dengan Adipati Raden Yujopati, dan Caranggaruda dengan Adipati bupatinya Puspahandungjaya, dan Mojosemi dengan Adipati Raden Sukmayono. Ini merupakan rangkuman dari cerita tentang berdirinya Kadipaten Pati Pesantenan. Ini gabungan dari ketiga kerajaan tersebut. Ini gabungan dari ketiga kerajaan tersebut, berdirilah kerajaan atau Kadipaten Pati. Ini rangkuman kerajaan Pati Pesantenan. Ini berawal dari kerajaan Pati, Pajajaran, Kerajaan Pulau Jawa, Pajajaran Galuh, Ciung Wanara, Raden Kembangjaya, Kerajaan Pesantenan Pati tahun 1292. Dari mulai Kerajaan Paranggaruda itu bareng dengan Kadipaten Carangsaka. Sukoharjo dari Jaksa, Sukoharjo. Paranggaruda itu Gunung Patikayan. Oh, Gunung Patikayan. Mojosemi Jasem Adipati Sukmajaya, Kemaguhan Wedana Yurumpung. Banteng dan Kembangjaya asal dalang saka Nyono. Sendang Makerti dari Jaksa Lapati Utara, Sendang Mejeruk Lapati Selatan. Ini berdiri tahun 1292. Terus dipindahkan tahun 1300 oleh Raden Tombronegoro. Ini makamnya dekat Kabupaten Pati. Ini beriringan dengan Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Pati Pesantenan Raden Kembangjaya itu beriringan dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Terus dari Kabupaten Pati yang sudah dipindah ke alun-alun Pati sekarang, Raden Tombronegoro mempunyai anak Raden Tondonegoro. Terus mempunyai ganti Adipati ke Ki Gede Jiwanala 1398. Terus merupakan wilayah ini Ki Gede Ragawangsa dan Ki Gede Plangitan. Ini ada daerah-daerahnya. Ada daerah Ragawangsa itu sebelah
sebelah selatan Kabupaten, daerah Jiwonolo itu sebelah selatan agak ke barat, terus Langitan itu juga ada sebelah barat, paling ujung barat. Ki Penjawi 1968. Penjaringan asal Madura, Kerajaan Pajang Jayakusumo pertama. Pulau Jawa Panembahan Danang Sutawijaya, Senopati Danang Sutawijaya 1618 Masehi. Ini berdirinya Mataram. Raden Jayakusumo II, Adipati Prabowo. Ini yang dimakamkan di Bojo, Adipati Prabowo. Ki Ageng Panggendongan atau Ki Penjaringan Raden Jayakusumo III ini yang dimakamkan di Sani, di Semiret Sumorjo Patih. Ini beberapa ketemenggungan Wetanan, Kulonan, Tenggeles, Sulawesi, Cengkal Sewu daerah Kayen sana guys, daerah Kayen. Ini ponakan Raden Jayakusumo Mangun Oneng. Ini sejaman dengan Sultan Agung VOC 16113. Pamekatsari, ya ini yang saya kenal, saya sebutkan yang dulu pernah saya ketahui. Makam Muktisari Muktiharjo. Suwondo ini dimakamkan di Makam Puri Raden Suwondo ex Anjung Jekso Semarang 1907-1934 Makam Puri. Ini saya tahu makamnya di depan Masjid Puri itu. Ini silsilah atau urutan dari bupati zaman dia Belanda. Rustam Santiko, ini saya tahu. Tasiman Sedo kemarin. Terus Bupati Haryanto 2012 sampai sekarang. Jadi itu tadi silsilah dari bupati-pati dari mulai tahun 1935. Pak Milono, Adipati Milono kok Pak Milono, Adipati Milono guys. Karena durasi ya guys, kita tutup vlog ini. Kita doakan semua yang melihat vlog saya ini diberi kesuksesan, kelancaran rezekinya. Saya juga minta doakan biar sukses dan dapat kelancaran rezeki yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.